dari tim A asal Sekolah SMA Negeri 7 Pandeglang akan mengemukakan ataupun menyanggah terkait argumentasi yang sudah disampaikan oleh tim debat lawan kami, yaitu tim kontra. Di mana kami sangat setuju dengan mosi mengenai Undang-Undang ITE membatasi mengemukakan pendapat. Di mana kami sangat setuju karena berdasarkan argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra, terdapat bahwa pembicara kedua mengatakan bahwasannya jika pendapat ini dibatasi dilakukan di negara Indonesia, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tertutup. Sedangkan Dewan Juri yang kami hormati, kasus yang diangkat kali ini atau argumentasi yang kami sampaikan di video yang pertama, kami mengatakan bahwa ini hanyalah pembatasan dalam berpendapat, bukan larangan dalam berpendapat, di mana adanya Undang-Undang ITE ini bertujuan untuk agar masyarakat bersikap lebih bijak dan lebih pintar dalam mengeluarkan pendapat, sehingga pendapat yang dikeluarkan tersebut tidak menyakiti hati orang lain dan juga tidak menyalahgunakan arti dari berpendapat tersebut, sehingga tidak akan terjadinya fitnah dan juga pencemaran nama baik. Selain itu juga Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami setuju dengan adanya Undang-Undang ITE membatasi mengemukakan pendapat ini, di mana hal ini bertujuan untuk masyarakat bisa lebih pintar lagi dalam mengelola kata agar tidak adanya sekiranya ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain. Selain itu juga, seperti yang telah kita tahu bahwanya Undang-Undang ITE dalam membatasi mengeluarkan pendapat ini dimaksudkan agar untuk menjaga harkat dan martabat dari setiap seseorang. Jadi bisa digarisbawahi bahwasannya dalam hal ini bukan untuk larangan berpendapat, namun untuk membatasi pendapat yang sekiranya kurang baik untuk diucapkan. Selain itu juga, tadi tim kontra mengatakan bahwasannya kasus di Korea Selatan, atau bisa disebut juga negara Korea Selatan ini sebagai negara yang membebaskan masyarakatnya untuk mengeluarkan pendapat, untuk berekspresi. Namun pada faktanya hal itu justru malah menambah kasus-kasus kejahatan-kejahatan di media sosial yang dapat merugikan banyak orang, di mana kasus tersebut dilakukan melalui pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak memiliki ucapan yang baik dalam mengeluarkan pendapatnya tersebut. Di mana salah satu contohnya di sini kami sebutkan terjadi pada Suli, yaitu pada tahun 2019, di mana Suli ini merupakan salah satu korban atau hanya salah satu korban dari banyaknya korban akibat adanya kebebasan masyarakat dalam berpendapat ini, di mana Suli ini melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya karena dia merasa tertekan, merasa stres dengan ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan oleh masyarakat kepada dirinya. Sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya Undang-Undang ITE ini dapat mencegah adanya tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan yang terjadi akibat adanya kebebasan masyarakat dalam berpendapat yang dapat merugikan orang lain dan juga merugikan keselamatan orang lain. Selain itu juga Dewan Juri yang terhormat, di mana kami sangat setuju mengenai Undang-Undang ITE membatasi mengemukakan pendapat. Karena Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, namun harus diingat Indonesia tidak hanya sebagai negara demokrasi, tetapi juga sebagai negara hukum. Sehingga segala sesuatunya dalam kehidupan harus diatur dengan hukum, termasuk kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, walaupun Indonesia memperbolehkan orang berekspresi, menyampaikan pikiran, pendapat, baik lisan maupun tulisan, namun tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain. Jadi, dalam kebebasan berpendapat, Indonesia menganut mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan kembali bahwa kami dari tim Pro sangat menyetujui dengan mosi yang diangkat kali ini, yaitu mengenai Undang-Undang ITE membatasi mengemukakan pendapat. Kemudian, seperti yang setelah rekan saya jelaskan bahwasanya hal tersebut berkaitan dengan pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara
juga Indonesia adalah negara hukum. Jadi sehingga sudah sepantasnya setiap tindakan perilaku maupun ucapan masyarakat ataupun pemerintah harus berdasar atas hukum. Dan bisa kita lihat juga dalam pasal 4 Undang-Undang ITE tentang bahwasanya masyarakat itu berhak untuk berpendapat, namun harus ada batasannya. Dan jangan sampai jari-jari lidah kita itu menjadi bumerang yang akan membawa kita ke jeruji besi. Jaga akhlakmu dan jangan sampai mematikanmu. Sehingga kami menegaskan Dewan Juri yang terhormat bahwa kami dari tim Pro sangat menyetujui akan mosi yang diangkat kali ini, yaitu mengenai Undang-Undang ITE membatasi mengemukakan pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.